Di sepanjang sejarah perang modern, ada satu pola yang terus berulang. Teknologi lama yang dianggap usang sering kembali mendapatkan panggung ketika medan tempur berubah. Dan inilah yang terjadi pada sistem pertahanan udara OSA AKM milik Rusia. Sebuah sistem era Soviet berusia puluhan tahun, namun tiba-tiba menjadi relevan kembali di tengah perang Ukraina yang dipenuhi drone, serangan jarak dekat, dan kebutuhan pertahanan yang bisa bergerak cepat. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Rusia menurunkan OSA AKM, di mana saja sistem ini dikerahkan, bagaimana cara kerjanya di medan tempur modern, serta bagaimana dunia memandang langkah ini. Tanpa dramatisasi, tanpa keberpihakan, kita kupas secara jernih dan strategis. OSA AKM adalah sistem rudal pertahanan udara jarak pendek yang dikembangkan Uni Soviet sejak tahun 70-an. Ia berada dalam kategori Mobile Short Range Air Defense System atau SHORAD. Desainnya unik, radar pencari, radar penjejak, dan peluncur rudal semuanya berada pada satu kendaraan beroda 6x6 yang mampu bergerak cepat. Dengan 6 rudal 9M33M3 yang dapat diluncurkan dalam hitungan detik, OSA AKM dirancang untuk menghadapi helikopter, pesawat terbang rendah, hingga rudal jelajah berkecepatan rendah. Pada masanya, ini adalah salah satu sistem SHORAD paling ditakuti NATO. Namun di era modern, ancamannya berubah. Drone kecil murah menjadi musuh baru. Serangan kawanan drone, munisi berkeliaran, dan UAV taktis membuat banyak negara meninjau ulang sistem pertahanan udara lama. Inilah celah yang membuat OSA AKM kembali hidup. Rusia sudah memiliki OSA AKM sejak era Soviet, tetapi penggunaannya kembali terlihat intens sejak 2022, beberapa bulan setelah eskalasi perang Ukraina. Pada tahap awal konflik, Rusia lebih menurunkan Tor M2, Buk M2, dan sistem modern lainnya. Tetapi, ketika kebutuhan pertahanan jarak pendek meningkat cepat, unit-unit OSA AKM mulai ditarik dari penyimpanan, dimodernisasi secukupnya, dan dikirim ke garis depan. Penggunaan sistem ini kemudian berlanjut hingga 2023, 2024, dan 2025. Karena karakteristiknya cocok untuk menghadapi ancaman drone FPV, drone pengintai, dan serangan udara rendah lainnya. Meski bukan sistem terbaru, OSA AKM menawarkan kecepatan respons yang dibutuhkan pasukan Rusia di medan terbuka. OSA AKM digunakan di berbagai front, terutama di wilayah yang membutuhkan mobilitas tinggi. Di medan Donetsk, sistem ini ditempatkan untuk menutup celah di titik-titik yang rawan serangan lidar Ukraina. Di wilayah Zaporizhia, beberapa unit terlihat melindungi konsentrasi pasukan dan logistik Rusia. Rusia juga menempatkan OSA AKM di area belakang front utama untuk mengamankan jalur suplai. Sistem ini sering digerakkan berpindah-pindah untuk menghindari deteksi counter battery atau serangan UAV jarak jauh. Dengan jangkauan yang tidak terlalu besar, OSA AKM biasanya ditempatkan dalam formasi berlapis bersama sistem lain seperti Tor, Pansir, dan S-300. Pendekatan berlapis inilah yang membuat pertahanan udara Rusia tetap mampu menahan sebagian besar serangan UAV, meski tidak sepenuhnya kebal. Ini adalah bagian yang paling sering diperdebatkan. Apakah OSA AKM tetap efektif di tahun 2024 dan 2025? Jawabannya tergantung kondisi. Untuk drone FPV kecil yang terbang rendah, berkecepatan tinggi, dan biasanya tidak memancarkan radar cross-section besar, OSA AKM bukanlah pilihan ideal. Ini karena drone seperti itu terlalu kecil untuk ditangkap radar lama yang ada pada sistem. Tetapi,
Untuk UAV ukuran sedang seperti Bayraktar TB2, Spectator, atau sistem pengintai yang terbang lebih tinggi, OSA AKM masih mampu memberikan ancaman serius. Radar OSA AKM masih cukup sensitif untuk menangkap objek udara di jarak beberapa kilometer, sehingga ia tetap berfungsi sebagai bagian dari pertahanan berlapis, bukan sebagai solusi tunggal. Keunggulan terbesar sistem ini justru berada pada mobilitasnya. OSA AKM dapat bergerak cepat mengikuti dinamika garis tempur, sesuatu yang dibutuhkan Rusia ketika harus mempertahankan area luas dengan ancaman UAV dari arah berbeda. Respons internasional terhadap penggunaan OSA AKM cukup beragam. Negara-negara Barat melihat langkah ini sebagai tanda bahwa Rusia membutuhkan tambahan pertahanan udara murah yang bisa diproduksi atau dikerahkan secara cepat. Media Barat cenderung menganggap penggunaan OSA AKM sebagai bukti bahwa Rusia mengeluarkan aset lama karena tekanan perang. Namun, perspektif militer tidak sesederhana itu. Banyak analis pertahanan memahami bahwa perang modern bukan hanya tentang teknologi terbaru, tetapi tentang kombinasi efektif antara sistem lama dan baru. Selama radar dan elektroniknya masih mampu mendeteksi target tertentu, sistem seperti OSA AKM tetap berguna. Negara-negara yang masih mengoperasikan OSA AKM seperti Belarus, Armenia, dan beberapa negara Afrika melihat langkah Rusia ini sebagai validasi bahwa sistem lama pun bisa tetap relevan jika dikonfigurasi dengan benar. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.